Aji Soko itu kan mengajarkan tentang bahayanya bahasa, bahwa bahasa itu sangat membahayakan, tapi dia sangat diperlukan. Aji Saka itu kan bicara tentang asal usulnya bahasa. Podo Joyoyo artinya mereka sama kuatnya, keberadaan mereka tidak bisa dihilangkan tanpa yang lain. Ini sebetulnya tidak ada. Keberadaannya mereka tergantung satu dengan yang lain. Salam cerdas selaras para tandapan di mana saja berada. Jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menyelidiki tentang penting dan bahayanya bahasa kata-kata untuk perkembangan jiwa dan pengetahuan manusia, leluhur bangsa Nusantara Aji Saka sudah mencium adanya bahaya dalam bahasa yang bisa mengancam kesejatian manusia dalam pertumbuhan mentalitas dan pengetahuannya. Nah, untuk mengetahui pesan esoterik Aji Saka, kita dapat membaca abjad Hana Caraka berulang-ulang dan mencermati makna metaforik dari setiap rangkaian bunyi yang tersusun indah di dalamnya. Yang bisa mengetahui dan merasakan kekhawatiran dan keprihatinan Aji Saka terhadap bahayanya dualitas kata-kata yang bisa mengancam keberadaan manusia terpisah dari kesejatiannya sendiri, terperangkap ke dalam nilai-nilai dualitas dari setiap kata-kata dan semakin terkurung di dalam pikirannya sendiri yang membuat manusia semakin sulit membedakan antara dirinya dengan pikirannya sendiri. Bisakah kamu merasakannya dan menyadari sendiri keberadaanmu dengan pikiranmu? Coba kamu tulis dalam kolom komentar apa yang bisa kamu cermati dari pikiranmu dengan segala aktivitasnya. Inilah yang membuat manusia lupa dan sulit untuk mengenali kembali kenyataan yang sebenarnya yang non-dualitas. Baik itu tentang kenyataan dirinya sendiri maupun tentang kenyataan itu sendiri yang bebas dan suci dari seluruh prasangka manusia. Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu diperlakukan semenjak kamu dilahirkan di muka bumi ini dari kedua orang tuamu? Dirimu, tubuh ragawimu, atau pikiranmu yang kamu sadari saat itu? Karena manusia semenjak keberadaannya di dunia ini sudah diperlakukan sebagai pikiran oleh manusia-manusia lainnya yang juga sedang memperlakukan dirinya sebagai pikiran. Begitulah budaya dan tradisi manusia terhadap manusia lainnya. Manusia tumbuh sebagai pikiran dan menjadi pikiran itu sendiri. Sehingga hampir seluruh manusia tidak menyadari bahwa diri yang dikenalinya sesungguhnya bukanlah dirinya yang sebenarnya, karena dirinya adalah pikiran itu sendiri. Wahai manusia, dirimu yang sebenarnya bukanlah pikiran. Pikiranmu bukanlah kamu. Pikiran hanyalah sarana yang bisa mengantarkan kamu untuk mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Semenjak manusia mengenal kata-kata sebagai bahasa dalam berpikir dan berkomunikasi dengan manusia lainnya, manusia dapat meningkatkan secara pesat kemampuannya di dalam berpikir dan dapat meningkatkan pengetahuannya seluas-luasnya dan setinggi-tingginya. Bahkan manusia bisa menyimpan dan mewariskan metodologi dan pengetahuannya kepada generasi-generasi sesudahnya hingga saat ini. Ya, semenjak manusia mengenal kata-kata, manusia semakin rajin memberikan nama-nama dan sebutan terhadap segala sesuatu, segala makhluk hidup, segala benda-benda, dan segala aktivitasnya. Bahkan karena kreatifnya, manusia sering memberikan nama dan sebutan kepada sesuatu yang tidak memiliki substansi sama sekali,
sesuatu yang tidak ada. Misalnya memberikan nama kosong atau suwung kepada ketiadaan. Kegiatan sia-sia manusia semacam ini jelas bisa menyesatkan manusia itu sendiri. Sehingga yang tidak ada, yang kosong dianggap ada oleh manusia hanya karena ada nama dan sebutannya. Selama berabad-abad manusia terperangkap dalam kebodohan dogmatis karena mempercayai kekosongan sebagai ada, bahkan sebagai Tuhan atau kenyataan itu sendiri. Sehingga manusia tidak mampu membedakan kenyataan yang sebenarnya dari pernyataan-pernyataannya. Dan manusia tidak mampu membedakan antara pikiran dirinya dan kenyataan itu sendiri. Sesungguhnya, semua yang ada, yang sungguh-sungguh ada, tidak bisa disebut atau diberi nama. Memberi nama dan bentuk hanyalah membuat penghalang untuk suatu kemerdekaan. Karena nama dan rupa hanya mempersempit dan mendangkalkan kenyataan yang sesungguhnya. Sehingga dasar substansi dan kesadaran tidak dapat dilihat. Lihat saja nama dan rupa perhiasan yang telah menyembunyikan emasnya. Namun demikian, nama dan rupa tidak pernah meninggalkan kesadaran. Sebagaimana cincin dan kalung yang tidak pernah meninggalkan emasnya. Salam cerdas selaras. Kali ini Hyang berkolaborasi dengan Pak Deagus dan Bageng dari Metafisika TV. Rahayu. Selamat sore ya. Saya itu pernah bahas sama temannya. Ya. Tanya masalah meditasi sama patrap sucinya orang Jawa itu enakan mana, bagusan mana. Lah saya jawab ya, karena memang saya kan punya basic di situ. Kalau kamu meditasi, hasilnya itu cuma nyipto wening dan nyipto rasa. Pikiran kamu harus hening, perasaan kamu lerep, terus kamu duduk bersila, yang kamu perhatikan turun naiknya napas. Dan kamu tidak dapat apa-apa selain itu. Itu meditasi. Tapi kalau patrapnya orang Jawa, itu laku suwung tapi sejatine ono. Nah dia tanya ya, ada suwung itu kan kosong ya Pak De. Tapi kok bisa sejatine ono? Yang ono apa? Tak bukakan dalam surat Al-Insan ya. Tak suruh baca. Kan dia baca. Bunyinya surat Al-Insan ayat 1 kan gini ya. Bukanlah telah datang kepada manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Nah, anak ini bingung ya. Di situ ada sesuatu tapi tidak bisa disebut dan itu disebut kosong. Itu maksudnya gimana? Ya saya jawab pakai versi saya. Nah ini kan kebetulan anaknya ini ada di samping saya. Coba kalau versinya ya, gimana dalam menjelaskan itu ya? Ya dengarkan ya. Ya ini loh, coba versinya yang gimana ya? Masalah itu tadi ya. Sesuatu yang belum bisa disebut. Iya, sesuatu yang belum disebut, tapi di situ tuh sebenarnya sesuatu itu ada. Nah, itu loh. Nah itu adanya itu yang kayak gimana gitu loh maksudnya. Iya. Artinya sesuatu yang belum bisa disebut. Berarti kan sesuatu itu ada hanya nggak bisa disebut kan gitu. Iya. Artinya belum dikasih nama itu aja bingung. Lah terus sesuatu itu harusnya dinamain apa gitu loh ya maksudnya dia. Ya ada sesuatu yang memang nggak bisa disebut. Tapi sesuatu yang nggak bisa disebut ini nggak bisa dikatakan kosong. Oh nggak ada. Ya. Oh ada. Bahkan ya yang ada itu memang nggak bisa disebut. Karena yang disebut belum tentu ada. Ya. Jadi sesuatu yang nggak bisa disebut itu belum berarti kosong ya. belum tentu tidak ada ya belum, ya bukan berarti kosong gitu karena kosong itu sama sekali tidak ada dia ada sebagai sesuatu hanya tidak ada sebutannya belum ada sebutannya dan bahkan manusia juga seringkali membuat kekeliruan. Nggak ada sesuatunya, tapi kenapa dikasih nama? Dikasih nama. Ya,
Ya, betul. Contohnya kosong itu sebenarnya kan nggak ada, tapi kenapa dikasih nama kosong? Ada yang mengatakan suwung. Ya ini Mbak. Ya. Jadi gini aja. Maksudnya ini gini. Iya, iya. Nah ini kan berarti alam al-hadid ya Pak Kiai. Alam al-hadid itu kan alam kosong. Ya masa kekosongan itu yang disebut alam ketuhanan. Nah, ini kalau versinya yang gimana? Gimana ya Bang? Alam al-hadid gimana itu? Alam al-hadid itu kalau di Al-Quran itu kan nama alam al-hadid itu kan alam kosong Pak ya. Kalau orang Jawa bilang al-hadid itu kan kosong, alam suwung gitu. Yang Iya. nggak pernah dengar ini. Nggak pernah dengar ya? Iya. Ya habis kita pakai bahasa itu aja. Yang disebut alam kosong itu, alam suwung itu kan memang di situ nggak ada apa-apa. Gitu loh ya. Ya. Tapi di sini kok diterangkan bahwa di situ itu ada sesuatu tapi masih belum bisa disebut. Nah sesuatunya itu loh. Sesuatunya itu apa gitu. Ya, sebetulnya sebutan alam suwung sendiri Kontradiktif, ambigu ya. ya itu ambigu. Ya. Alam suwung ambigu dah. Apa maksudnya penjelasannya itu? Itu sama dengan ruang kosong. Nah, Ruang kosong berarti kan ada ruang. ada ruangnya lah. Rumah kosong berarti kan ada rumahnya. rumahnya. Iya. Kanvas kosong ada kanvasnya. Ada kanvasnya. Iya. Nah. Ya makanya ini yang disebut suwung itu yang kayak gimana gitu ya. Nah itu penjelasan alam suwung itu sendiri sebetulnya udah menyesatkan. Kalau bagi orang-orang yang belum bisa menjelaskan atau terjelaskan. Karena kata-kata kosong itu nggak ada kalau nggak ada unsur yang ada. Orang bisa nyebutkan kosong setelah ada sesuatu. Ya sebagai pembanding. Ada rumah kosong. Berarti harus ada rumahnya, baru kosong bisa disebut ya. Bisa disebut. Iya. Ada ruang kosong, ada kamar kosong. Ada gudang kosong. Kan Ya. berarti ada gudangnya ya. Iya. Mungkin di situ. Ada alam suwung, berarti ada alam, ya alam, berarti nggak kosong. Berarti nggak kosong. Iya, betul ya. Jadi sebutan alam kosong itu udah Membingungkan ya. membingungkan, udah menyesatkan. Dalam logika nggak ada. Logika tuh sangat menentang kontradiksi. Ada tapi nggak bisa disebut. Nggak bisa disebut karena belum ada sebutan, gitu aja. Tapi ada yang nggak bisa disebut bukan karena nggak ada sebutan. Nah, bingung ya yang ya. Kalau nggak bisa ngeresapi itu bingung sendiri memang. Ya. Ya. Nah, ada yang semua yang ada pada hakikatnya nggak bisa disebut. Apa yang misalnya? Semua yang ada. Gimana tadi yang? Semua yang ada pada hakikatnya tidak bisa disebut. Padahal ada ya. Ya jelas. Makanya ada Katanya semua yang penamaan-penamaan ada. ini. Ada penamaan itu ya. Penamaan hanya akan menyesatkan. Ya betul ya. Kalau di logika ya. Ya. Kayak nanti saya menamakan ini, masnya ini menamakan itu, mbaknya ini menamakan itu. Padahal barangnya satu ya. Ya, kalau barangnya satu namanya berbeda-beda itu biasanya dari sudut pandang. Point of view ya yang ya. Sudut pandang semuanya menyesatkan. Iya. Karena itu kan pikiran ya. Pikiran kita yang Itu mengatakan sudut pandang. begitu, sudut Yang pandang, tetap iya. menyebutnya sudut pandang. Pikiran itu hanya cara mengungkapkan sudut pandangnya. Pandang, iya. Ya. Muara dari sudut pandang Iya. pikiran, iya. Ini yang membuat gambaran gini aja. Ya, nah, di sini nggak ada anu ya. Nih, yang akan membuat gambaran yang gampang. Mungkin orang-orang sudah tahu semua, cuma kan orang-orang nggak pernah menelaahnya begitu mendalam. Nah, kita perlu deh. Oh, pulpen. Tutup. Nah, ini pulpen ada. Nah, gini nih. Semua udah tahu nih. Ditunjukkan ya. Ya, ini nih, misalnya. Orang tahu semua kok. Nah, Iya. Angka 9 ya. angka 9 tuh kalau sampai lihatnya dari sana. Iya. Ya kan? Kalau yang lihatnya dari Lihatnya sana. dari sini angka 6. Berarti sudut pandang ya. Iya kan? Tapi ada yang lihat dari sana katanya E. Matikan dulu, matikan.
Ya, kalau ada yang melihat dari sebaliknya bilangnya E. Iya. Hah? Benar. Ada yang lihat dari sana bilangnya wow. Wow. Iya. G. Hah? Ada yang bilang G, ya kan? Iya. Ya, itu loh bahayanya Itu namanya sudut pandang. Coba sekarang melihat ini tanpa sudut pandang, apa? Yang nggak ada nama ya. Nggak ada nama. Iya betul. Paham ya? Sedaya ya? Paham ya? Ketika kita melihat ini tanpa sudut pandang, nggak ada Nggak nama. ada nama, Nah, iya. ketika kita menamakan itu ada pada sudut pandang. Itu menurut kamu yang lihat, gitu ya? Sudut pandang kan menurut kita yang lihat ya. Dan kalau setiap orang mengatakan menurut sudut pandang semuanya salah, akan berebut. Iya kata kamu. Kamu bilang 9, saya 6. Nah, sana bilang sana bilang wow. Iya, artinya beda-beda ya. Beda-beda. Padahal yang dilihat cuma satu. Satu aja. Ya. Oleh karena itu ketika dia melihat ini tanpa sudut pandang, nggak ada namanya. Nggak bisa disebut. Karena setiap sebutan akan mewakili sudut pandang. Ya. Nggak usah Tuhan, nggak usah alam, nggak usah Apa-apa. ini tulisan ini. Iya. Hah? Iya. Tapi ya, kalau itu dinaikkan lagi, maaf ya, Iya. ini kan agak meningkat sedikit lah ya. Iya, monggo. Lalu bagaimana dengan yang namanya Asmaul Husna ya? Nama-nama yang disucikan yang mengarah kepada nama Ilahi Robi. Nah kalau nama itu tidak disebut, terus kita berpijaknya di mana ya? Nah, sekarang yang jadi tanya, apa ada masalah dengan nama-nama itu? Ya sebenarnya nggak ada masalah sih. Nah, ya, terus apa masalahnya? Terus kalau nggak ada masalah, apa yang ingin kita diskusikan? Terus kalau nggak ada masalah, apa yang harus kita diskusikan? Ya harus jelas dulu masalahnya apa. Ya masalahnya itu kan kadang sebagian orang yang mengatakan bahwa pencipta alam itu punya sifat Ar-Rahman atau pengasih, punya sifat Al-Jabar atau Maha Perkasa. Lah kalau nama itu tadi dihilangkan, lah terus kita menyebutnya gimana ya? Itu kan hanya penamaan. Semua nama kita ciptakan, ya, itu sebetulnya untuk kepentingan pikiran. Hanya demi kepentingan pikiran. Supaya ada pikukuan gitu ya? Supaya ada pemantapan. Agar bisa dikomunikasikan. Ya, agar bisa dikomunikasikan. Makanya dikasih nama. Kasih nama. Jadi memberi nama itu sebetulnya penyederhanaan. Tapi sekaligus penyesatan. Penyesatannya karena kenyataannya bukan cuma di situ ya yang ya. Karena nama itu menyembunyikan yang lain. kenyataan yang sebenarnya. Iya, benar. Dan kadang-kadang orang hanya tahu namanya tapi nggak tahu kenyataannya. Ya. Jadi memberikan nama itu hanya untuk penyederhanaan. Gitu. Nah contohnya gini kira-kira Pak Adi. Kalau sampean mau nyuruh orang belikan sabun, nah kebetulan belum ada namanya, kira-kira apa gimana nyuruhnya? Bingung kan orang ini berangkat terus mau beli apa? Enggak, sampean nyuruh orang suruh beli sabun tapi belum ada namanya sabun, kira-kira gimana? Nah iya kan bingung orang ini mau beli apa ya? Belikan kotak yang putih, kalau kena air bisa. Kan bingung orangnya mau beli yang apa ini? Karena nggak disederhanakan. Nggak sederhana kan? Iya. Jadi penamaan itu hanya untuk penyederhanaan dan untuk kepentingan pikiran semata. Supaya titik fokus itu ada. Ya, agar mudah dikomunikasikan. Yang dimaksud apa gitu. Iya. Jadi nama itu hanya untuk kepentingan itu semata. Oleh karena itu kita jangan tersesat oleh nama dan kata. Tapi peganglah kenyataannya, bukan pernyataan-pernyataannya, bukan narasi-narasinya. Tapi banyak orang yang terjebak berpegang pada narasi. Ini dikarenakan apa? Banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya itu jadi budak pikiran. Pikiran itu gak hidup tanpa bahasa. Pikiran dan bahasa itu saling menghidupkan. Ya, pikiran dan bahasa itu saling menghidupkan. Bahasa tanpa pikiran dia tidak berkembang. Pikiran tanpa bahasa enggak berkembang.
Jadi memang itu sudah satu kesatuan. Satu kesatuan. Nah, Iya. contohnya nih ada seorang anak manusia. Dari mulai lahir jangan kenalkan bahasa sama sekali. Iya. Apa yang bisa berkembang? Iya, benar. Nah, kira au dok. Iya. Iya, malah kayak kerak, au dok. Nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Ya. Tapi adanya bahasa itu menyesatkan. Karena manusia ketika belajar dalam kehidupan ini, manusia tergantung pada pikiran. Manusia belajar mengenal kenyataan lewat pikiran. Maka yang dikenal bukan lagi kenyataan, tapi pernyataan-pernyataannya, konsep-konsepnya. Iya. Dan kita terjebak dalam bahasa, terjebak dalam konsep. Dan semua konsep selalu dualitas. Karena konsep nggak bisa berdiri tanpa dualitas. Bahkan ketika orang berusaha menjelaskan sesuatu, orang nggak bisa menjelaskannya tanpa adanya nilai-nilai dualitas di atas, di dalamnya. Contohnya kalau orang bilang, yang disebut terang itu apa? Pasti penjelasannya Tidak yang benar. tidak benar. Gitu. Iya. Selalu penjelasannya lewat Iya. lawan katanya. Iya. Yang Nah, dimaksud iya. terang tidak gelap, yang satunya lagi semuanya akan terlihat. Itu ya, yang kan Iya. yang terang. Berarti Nah, semuanya nah. terlihat ya. Jadi di sinilah Terus tadi ya, Ah. balik ke omongannya yang tadi, itu Iya. yang agak menggelitik ya. Yang bilang ya. ya. Percuma kamu tahu asma-asmanya atau nama-namanya, tapi kalau kamu nggak tahu kenyataannya. Loh, apa memang lebih baik kita kenal rupanya meskipun kita nggak tahu namanya? Apa gitu maksudnya ya? Ya kalau disuruh milih lebih baik kenal substansinya daripada kenal namanya. Berarti itu ya yang ya? Iya. Lebih baik kenal rupanya, wujudnya daripada kenal namanya ya? Lebih baik kenal substansinya, esensinya, yang sebenarnya, yang benar-benar ada, daripada 1000 nama yang kamu ketahui. Kamu ketahui, ya betul betul ya. Iya, iya betul betul ya. Kita mengetahui adanya dan kita bisa mengetahui apa yang disebut orang tentang keadaannya itu. Sebutan apapun yang diberikan orang terhadap keadaan itu kita tahu, karena kita tahu Wujudnya itu tadi ya, eksistensinya itu tadi ya. Daripada kita berbicara dengan orang yang belum pernah melihat keadaan yang sebenarnya, tapi mereka sudah banyak bicara tentang keadaan itu sendiri. Betul betul ya. Saya tahu itu kodrat garis Pinastin ya. Makanya ada orang bilang gini kan. Iya. Lebih baik kamu melihat meskipun satu kali daripada kamu mendengarkan cerita tentang itu meskipun ribuan kali. Betul itu. Itu ya. Iya. Sekali aja kamu lihat, itu jauh lebih bagus ya. Iya. Daripada Iya, itu. kamu mendengarkan hal itu tapi kamu nggak pernah melihat. Nah. Nanti kamu akan berimajinasi atau itu tadi berkhayal ke sana kemari. Saya sana kemari. Iya. Dan rata-rata manusia semua terjebak oleh pikiran dan bahasa. Sehingga mereka tidak mampu melihat kenyataan ini sebagai sesuatu yang esa. Semua dilihatnya dalam keadaan Dualisme itu. dualisme yang bertentangan satu dengan yang lain. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang namanya kebaikan dan keburukan itu harus ada dua-duanya. Itu demi keseimbangan. Itu kebodohan. Loh, kalau yang ngomong begitu, terus gimana dengan dua ruah bineda? Kan memang hitam putih harus ada, zinc dan yang. Ruah bineda tidak berbicara tentang hitam dan putih. Ya. Kalau berbicara tentang hitam dan putih itu bukan ruah bineda, tapi duaita. Oh, duaita ya. Nah, duaita. Ini kalau dalam ajaran Hindu ada penjelasan. Duaita, ruah bineda. Bisa dijelaskan ya? Kalau duaita itu yang kayak gimana misalnya? Sebetulnya keberduaan, yang nyebutnya keberduaan ya, atau keberduaan ya. Banyak keberduaan yang memiliki istilah dan narasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi keberduaan ini seringkali dipahami dengan narasi yang sama, dengan makna yang sama. Misalnya, ruah bineda, duaita, dualisme, ya kan? Itu seringkali dipahami sebagai dualisme. Dualisme itu kan maksudnya yang kayak tadi tuh yang dua yang bertentangan itu. Nah, yang disebut dualisme adalah dua yang bertentangan. Nah, semua yang bertentangan itu tidak ada. Karena itu keluarnya dari sudut pandang ya.
kalau ini bukan sudut pandang lagi kalau dua yang bertentangan. Dua yang bertentangan itu bukan sudut pandang lagi. Tapi dua yang bertentangan ini ya bisa mengarah ke sudut pandang, tapi dua yang bertentangan ini sebetulnya memang tidak ada. Dia menjadi ada karena perbandingan. Karena perbandingan. Nah ya, perbandingan dari sudut pandang orang itu sendiri-sendiri gitu. Bukan. Contohnya gini. Bukan itu maksudnya. Ya, contohnya gini. Sampean ya kalau dibanding dengan adiknya sampean lebih muda atau lebih tua? Lebih tua maksudnya. Lebih tua. Ketika sampean dibanding dengan kakaknya sampean lebih muda. Lebih muda. Kenapa sampean yang satu ini kok bisa berubah-ubah? Tua dan muda. Tua dan muda, ya. Itu kan karena perbandingan. Karena perbandingan. Ya. Sekarang tanpa perbandingan, sampean tua atau muda? Nggak bisa disebut. Nggak bisa disebut. Iya. Karena nggak ada yang bawah, nggak ada yang atas. Iya. Jadi keberadaan yang satu tergantung pada yang lain. Ini yang namanya dualitas. Sedangkan ruwa bineda tidak di sana. Kalau dua ruwa bineda gimana? Ruwa bineda itu artinya dua yang benar-benar berbeda. Kalau hitam, putih, terang, gelap itu dia tidak berbeda sama sekali. Yang disebut lebih tua, lebih muda, tua muda itu berbeda nggak? Apanya yang berbeda? Dua-duanya hanya konsep. Apanya yang berbeda? Dua-duanya menjadi ada karena perbandingan. Itu tadi, iya. Nggak berbeda. Mereka sama-sama ilusi, sama-sama konsep, sama-sama tergantung pada perbandingan. Itu tadi apa ya? Namanya apa kalau itu? Dualitas. Dualitas. Tapi kalau duaita. Iya, tapi kalau dua ruwa bineda. Ruwa bineda. Iya. Dua yang berbeda secara substansial. Secara eksistensi memang betul-betul beda. Berbeda. Misalnya kenyataan dan ilusi. Kenyataan itu artinya benar-benar ada dan ilusi benar-benar tidak ada. Gitu ya. Iya. Makanya kita dianjurkan untuk meneliti mana yang benar-benar ada dan mana yang benar-benar tidak ada. Jangan kita menganggap yang tidak ada menjadi ada, bahkan yang ada malah tidak dihilangkan. Nah itu ini kan sebuah kekeliruan. Yang kenyataan malah dianggap ilusi, yang ilusi malah dibilang nyata. Nah itu dia. Bahkan sekarang kalau kita berbicara tentang kenyataan, tidak semua orang tahu apa yang disebut kenyataan. Kenyataan yang dipahami oleh orang-orang kebanyakan itu hampir sama. Apa yang mereka sebut kenyataan adalah yang nampak ini, yang bisa disentuh, yang bisa didengar, bisa dilihat. Konsep mereka tentang kenyataan sudah kontradiksi. Kontradiksinya gimana ya? Lah karena apa yang bisa didengar, bisa disentuh itu sebetulnya ilusi. Apa yang bisa kita lihat berubah-ubah. Tadi ada sekarang tidak ada. Apa itu yang disebut kenyataan? Iya. Harusnya kalau kenyataan itu ya dari awal sampai akhir nggak pernah berubah ya? Nggak pernah berubah dan selalu ada. Kalau saya ambil contohnya kayak api yang selalu panas, apa itu yang disebut kenyataan? Itu bukan. Bukan ya? Iya. Terus contohnya apa? Sesuatu yang kenyataan yang tidak pernah berubah dari awal sampai akhir. Seperti yang bilang, yang disebut kenyataan ini dia ada berdasarkan yang nampak. Terlihat ya enggak? Dia ada berdasarkan yang nampak, tapi yang nampak bukan yang ada. Ini ya, tingkat tinggi nih bahasanya ini. Karena yang nampak ini selalu berubah. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi ini menandakan ada yang tidak berubah. Jadi perubahan yang terjadi ini mencerminkan ada yang tidak berubah. Ya, apa itu dulu yang pernah yang bilang kayak bijinya mangga itu ya, dari biji terus jadi pohon tapi mangganya tetap tapi bijinya sudah hilang sekarang jadi mangga sudah. Ya hampir sama seperti itu. Artinya gini, itu sebagai metafora aja bahwa yang disebut kehidupan itu selalu berubah. Makanya dia disebut hidup. Maka di dalam kehidupan itu ada yang tidak berubah. Ya hidup itu sendiri ya? Bukan. Apa ya? Yang tidak berubah adalah kesadaran.
Kesadaran tentang gaya hidupnya Iya. tadi. Ya kesadaran, dia nggak bisa lagi, ya, dia nggak bisa berubah gitu. Nah kalau makanya metafornya gini, seperti pohon, ya, pohon itu mulai dari biji kita tanam, dia akan terus melakukan perubahan-perubahan. Dari biji bertunas, berbatang, berdaun, berbunga, berbuah, berkembang, ya, yang tadinya kecil membesar. Ini kan terjadi perubahan-perubahan secara fisik terus menerus. Tapi namanya kan ya tetap itu. Nah, ya. yang jelas yang harus kita perhatikan bukan perubahannya. Yang tidak berubah itu kan nggak kelihatan, Iya. ya kan? Misalnya pohon mangga, dia dari mulai biji sampai besar sampai berbuah ya tetap mangga. Itu ya yang. Mangganya kan nggak kelihatan. Iya. Sebelum dikasih mangga kita nggak bisa nyebut. Nggak bisa nyebut. Iya. Nah itu yang disebut dengan di sana ada yang berubah dan ada yang tidak berubah. Perubahan tadi menunjukkan ada yang tidak berubah di dalamnya. Perubahannya pohon mangga menunjukkan ada yang tidak berubah, yaitu unsur kemanggaannya. Kemanggaannya. Iya. Artinya mulai dari biji sampai dia menjadi besar tetap mangga. Tetap mangga. Bijinya wis hilang ya yang. Iya, tetap mangga. Jadi Tapi itu kalau mangga itu. tiba-tiba mangga berubah jadi durian, nah ini ajaib. Kalau misalnya terjadi perubahan semacam itu, nggak ada ilmu pengetahuan. Nggak ada ilmu pengetahuan, bagaimana kalau bisa ada ilmu pengetahuan? Oh, nggak ada yang bisa dicatat, semuanya akan berubah. Berubah terus. Iya. Ya betul. Semua yang bisa tercatat itu menandakan ada yang tidak berubah, ada yang kekal. Kita mengetahui yang kekal itu karena adanya perubahan-perubahan itu. Maka jangan berpegang pada yang berubah, carilah yang tidak berubah. Karena yang tidak berubah inilah pusat, center. Itulah kenyataan. Belajar kayak gini nih nggak perlu dake-dake, nggak perlu istilah-istilah bahasa Jawa yang terlalu dake, bahasa Arab yang terlalu dake, bahasa Inggris yang terlalu dake. Ini nggak usah, ini bahasa yang sangat simpel sekali. Yang gampang dipahami ya. Dipahami oleh semua orang. Nggak usah dake-dake. Ini awal dewa Indonesia gunanya bahasa Indonesia yang baik. Yang baik. Nah, yang ini orang Indonesia, wong Jawa, tapi nggak ngerti bahasa Jawa. Makanya ya nggak wani ngomong Jawa. Dalam artian nek ngomong sekedar sebagai dialog bisa, tapi nek ngoncei. Ya nggak wani ngoncei pakai bahasa Jawa. Wajar keliru-keliru itu tadi. Keliru malah yang Iya, tambah karuan. apalagi kita ngoncei bahasa Arab. Waduh, sama sekali bukan bahasa kita. Iya, betul. Yang hanya mengoncei dengan bahasa yang dia kenal dengan sungguh-sungguh dengan baik dan cermat. Kita kembali lagi ke surat Al-Quran surat Al-Insan tadi ya. Iya. Kalau dari apa yang Wildo tadi jelaskan, bahwa sesuatu itu yang sekarang ada itu dulunya dari sesuatu yang tidak ada tapi sudah ada karena tidak bisa dinamakan. Kata-kata sudah ada itu juga salah. Terus gimana itu yang? Ya, selalu ada. Selalu ada ya? Iya, selalu ada. Tidak bermula dan tidak berakhir. Terus akhirnya terjadinya penampakan yang kayak gini tuh ya? Ya apa ini? Ini apa ya? Sesuai dengan yang Dan tadi. pada hakikatnya yang disebut kenyataan itu selalu dalam keadaan dua. Tapi di sini bukan dualitas. Ini bukan dualitas. Nah, mungkin kalau dalam filsafat kita bisa menyebutnya sebagai artinya hampir sama dengan dwi tunggal, tapi bukan dwi tunggal. Ini juga keperduaan. Artinya dua tapi menyatu gitu ya? Bukan dua menyatu. Artinya dua yang saling menyembunyikan. Dua yang saling menyembunyikan. Sebenarnya mereka tetap berdua ya? Iya, kan keberadaan yang satu menyembunyikan yang lain. Jadi dua yang saling gini, maksudnya yang gini. Saya pernah dapat omongan gitu. Aku ini adalah kenyataan batinnya manusia dan manusia itu adalah kenyataan dari keberadaanku. Apa itu maksudnya yang kayak gitu? Iya, artinya gini, ya. Dua yang saling menyembunyikan itu gini. Ya.
diri kita ini bisa disebut yang namanya Hyang Wilu tiap hari ini selalu baru apa enggak? Baru. Tiap hari baru kan? Berubah Iya, tiap hari. iya. Karena ada pertumbuhan. Iya, iya. Artinya tiap hari si Hyang ini selalu baru. Tapi harus disadari di balik yang selalu baru ini sebetulnya Hyang selalu lama. Gitu Oh ya. maksudnya. Loh kalau baru semuanya berarti Hyang berubah total. Berubah total. Iya, iya. Berarti di situ ada yang lama ya nggak? Ada yang terus lama yang nggak pernah berubah. Yang nggak pernah berubah. Iya. Paham Iya, ya? paham. Iya, paham ya, paham. Ya. Iya, iya. Tahu maksudnya Nah, tahu ya. ini jadi dua yang saling menyembunyikan. Nah, ini Ya, jangan Dan ini tidak sampai dari yang bertentangan. nggak kelihatan ya yang. Ah. Kalau mau nggak usah diambil aja intinya kayak dari bayi, dari anak-anak, remaja, dewasa, tua. Ah. Ya ini kan ada sesuatu yang tidak pernah berubah. Ya, Tapi secara casing kan dia berubah terus. berubah ya? terus. Yang selalu berubah ini menyembunyikan bahwa dalam dirinya ada yang Dan tidak berubah. Iya. Ini namanya yang menyebut keberduaan. Ada dualitas, ada duaita, ada dwi tunggal, Dua bineka. ada rupa pineda. Banyak bentuk-bentuk keberduaan itu banyak. Dan orang hanya taunya hanya hitam putih, baik buruk. Siang malam, Ah, kaya itu. miskin, sehat sakit, kaya marah. Dan orang hanya di sana saja taunya. Berarti yang diketahui orang-orang itu masuk dua apa itu ya? Kalau menurut saya, Oh, yang dipahami orang-orang itu hanya dualitas semua. dualitas ya, Iya. ya kayak kaya miskin, pagi, Nah, malam, itu dualitas semua. terang sama gelap itu Iya. dualitas ya. Dan semua yang disebut dualitas itu tidak ada. Ya, kenapa? Contohnya, kalau mereka benar-benar ada, harusnya bisa datang bersama. Bisa nggak siang dan malam Iya, itu datang iya. bersama? Iya. Betul. Bisa nggak gelap dan terang Iya, itu datang bersama. bersama? Iya, betul. Bisa nggak baik dan buruk itu datang bersama? Pasti yang satu menutupi yang satunya ya. Nggak ada. Yang tidak bisa datang bersama berarti tidak ada. Kalau suami dan istri bisa datang bersama. Itu bukan dualitas ya. Bukan dualitas, tapi dwi tunggal. Itu duit tunggal. Guru dan murid bisa datang bersama. Nah, kalau ini ya, raga dan rohani saya ya. Kan itu juga duit tunggal ya. Nah, Bisa nggak saya iya, datang ke itu sini juga- raga tok rohani saya di rumah kan nggak juga, mungkin. sebetulnya dwi tunggal juga salah. Salah. Apa Iya. ya kalau gitu ya? Apalagi banyak orang yang menyangka seolah-olah raga Rohani. dan ruh itu Nggak. berbeda. Hmm. Salah. Salah ya. Nggak ada yang berbeda. Berarti sama gitu ya. Iya, tapi orang dia nggak mau menjelaskan lebih jauh, sehingga seolah-olah raga itu dari sini, roh itu asalnya dari sini. Nah, itu seolah-olah ada dua sumber. Terus di mana tauhidnya? Kalau kita percaya bahwa roh itu punya sumber sendiri, raga punya sumber sendiri, jiwa punya sumber sendiri, berarti kita punya banyak sumber. Tidak non dualitas, tapi dualitas. Ya, salah. Wah, ini berarti orang-orang itu banyak yang salah. Banyak yang salah, apalagi yang disebut yin yang. Nah, yin yang kan keberduaan juga itu. Iya, iya. Apa yin yang diartikan dua dualitas, ya kan? Yin yang seringkali diartikan Iya. dualitas juga Dualitas, kan? iya. Bukan. Yin yang itu artinya dua yang saling mendorong, dua yang saling menghidupkan. Jadi duanya yin dan yang ini tidak berlawanan ya. Tidak berlawanan, Tidak saling mematikan ya? saling menghidupkan. Saling menghidupkan ya. Tidak saling bertentangan. mendukung. Iya. Ya, tidak saling memusnahkan, tidak saling Iya, saling menghidupkan. Contohnya gini, ya, kalau kita melihat semua gerakan kita yang ada di luar, dari mulai melihat, mendengarkan. mencium, mendengar, ya, sampai memegang dan sampai makan, Iya. ya, semuanya untuk kepentingan di dalam. Iya, betul, Ya. betul ya. Semua yang dikerjakan oleh yang di luar ini untuk kepentingan yang di dalam. Dan semua yang di luar ini bekerja. Dan mereka bekerja nggak iri, tidak ada irinya, nggak ada iri. Ya, Iya. contohnya ketika mata melihat tuh ada semangka, mata yang lihat, lo tangan yang megang, berarti mulut yang Makan. punya, mulut yang apa?
yang makan, tapi yang punya gigi, Yang punya gigi. yang nelan perut. Harusnya kan ada ini loh. Itu yang dibilang kayak yin dan yang. Semuanya saling mendorong, semua saling melengkapi. Ya artinya kerja yang dilakukan ini intinya kan hanya untuk ke dalam saja. Nah ya, gerakannya Iya. yang mau dalam tapi yang digerakkan yang Nah kuat. kalau mau iri-irian kan, lo aku sih ndelok kok kon sing nyekel kok tangan. Nah, Lo sing nyekel tangan kok sing mangan kok cangkem. nah iya. Lo cangkem sing mlebono kok untu sing ngunyah. Untu sing ngunyah kok gulu sing nelan. Nanti yang kenyang yang perut, berarti yang Nah, enak iya. yang perut ya. Nah di sini padahal ketika dia sudah masuk di perut, perut juga akan bekerja. Setelah dia bekerja, maka dia akan membagikan, lo iki vitamin iki kayak tangan, iki kayak motor, iki kayak irung, kayak rambut, kayak tulang. Ini mulai paham di situ ya. Hah? Mulai bisa dipahami Yang di situ. dalam bekerja untuk yang di Wah, luar. iya. Nah, tapangan sih. Iya. Masuk ya. Iya, masuk ya. Ya itu yang di sana. Makanya ojo dikebiahui ya. Kadang orang itu banyak gitu ya. Nah itu Yang kan namanya kayak mohon maaf ya, kalau orang Jawa bilang Aji Soko Duro Sembodo. Jadi Duro Sembodo dua utusan yang dari Wonocoroko itu yang nggak ada bedanya dengan Yin dan Yang. Nggak ada bedanya dengan Dua Ruwa Bineda. Iya. Cuma Yin dan Yang itu ajaran Cina. Kalau Dua Ruwa Bineda itu ajarannya orang Hindu. kalau Durolan Sembodo itu kan ajarannya dari siapa itu namanya? Aji Soko itu. Aji Soko. Itu kan mengajarkan tentang bahayanya bahasa. Bahwa bahasa itu sangat membahayakan, tapi dia sangat diperlukan. Aji Saka itu kan bicara tentang asal usulnya bahasa. Aji Saka berbicara tentang asal usulnya bahasa. Makanya kan ada di sana ada Wono Coroko, Doto Sowolo, Podo Joyo, Moko Botomo. Ono Coroko ada dua utusan. Doto Sowolo artinya apa itu? Sama-sama datang. Ya artinya dia datang dari wilayah dari keadaan yang sama. Yang sama. Sowolo itu artinya datang dari awam umum. Iya. Podo Joyo artinya mereka sama kuatnya. Iya. Keberadaan mereka tidak bisa dihilangkan tanpa yang lain. Memang dua-duanya harus ada gitu ya. Bukan harus ada Enggak, keberadaan kalau dari dua-duanya bahasa itu. itu kan memang dua-duanya itu Dua-duanya sebetulnya tidak ada. Keberadaannya mereka tergantung sama satu dengan yang lain. Jadi keberadaan yang saling tergantung kepada yang lain itu tidak ada, ilusi. Karena yang disebut kenyataan adanya tidak tergantung oleh apapun. Ya. Sampai melihat cahaya, terang nggak? terang. Nggak butuh cahaya lain kan? Iya. Cahaya itu sendiri sudah mampu menunjukkan siapa dirinya. Iya. Tapi untuk melihat yang lain butuh cahaya. Sayang. Nah, cahaya ini kita sebut adalah kenyataan yang sebenarnya. Karena keberadaannya tidak tergantung pada yang lain. Dia bisa menjelaskan dirinya sendiri. Sedangkan keberadaan yang lain tidak jelas. Dia baru nampak karena ada substansi yang menjelaskan. Ini yang disebut substansi. Yang lain disebut aksidensi. Apa tadi itu? Durolan Sembodo ya. Ada yang bilang Duro Sembodo itu ya satria hitam sama satria putih. Yang satu condong kepada kebenaran, yang satu condong itu kepada keburukan. lain lagi. Nah ya itu kan sudut pandang aja kan. Lain lagi. Baca Jadi hitam, baca itu berbicara tentang bahasa. Bahasa itu selalu, kalau kita berbicara tentang bahasa tidak bisa lepas dari nilai-nilai dualitas. Sudah pasti itu ya. Iya sudah pasti. itu ya. Oleh karena itu manusia terjebak ke dalam nilai-nilai dualitas karena bahasa. Bahkan pikiran kita pun terjebak dalam dualitas karena bahasa. Maka membersihkan pikiran kita dari dualitas itu nggak gampang. Makanya pikiran harus dijernihkan lewat apa? Kembali pada kenyataan. Kosongkan dari konsep. Kosongkan dari semua pemahaman dan keyakinan. Lihatlah kenyataan sebagai kenyataan itu sendiri, bukan berdasarkan prasangka ataupun sudut pandang.
See the reality as it is, not as your mind. Nah, disinilah. Jadi ketika pikiran kembali pada kenyataan, maka pikiran itu menjadi hening. Sebetulnya hening adalah keadaan pikiran ketika dia berpijak pada kenyataan. Pikiran menjadi tidak hening ketika mulai kenal dengan konsep. Ya, karena sudah dipandang itu tadi. Ya, maka hening ini dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Jawanya itu yang disebut dengan sunyata. Sunyata, ya. Sunyata atau sunyoruni. Ya. Jadi sunyata itu bukan sunyata. Kekosongan, tapi keheningan. Hening itu ada, tapi nggak ada suara apa-apa, nggak ada bunyi apa-apa, nggak ada kata-kata apa, nggak ada ungkapan apa-apa. Tapi ada. Ada. Nah, ya ini loh. Makanya kan tidak bisa dicerita ya. Kecuali kalau kita menyaksikan dengan diri kita. Itu sebetulnya mengajarkan tentang seperti itu kenyataan lewat sunyata, bukan kekosongan. Kekosongan. Iya. Yang kemudian ditafsirkan sebagai kekosongan, ini sudah penyimpangan. Akhirnya ketika mereka berusaha untuk menjelaskan kekosongan, ajaran Buddha cenderung mengajarkan tentang alam fisika. Padahal kesunyataan sama sekali tidak berbicara tentang alam fisika, tapi alam metafisika. Alam meta. Kesunyataan itu berbicara tentang alam metafisika. Alam yang nggak bisa dijelaskan, tapi dia ada. Dia ada. Sedangkan penafsiran dengan istilah kekosongan, pada akhirnya orang berusaha menjelaskan seolah-olah Tuhan itu kosong. Ini sudah terlalu jauh terseret oleh bahasa, terseret oleh pikiran. Tuhan yang maha ada kok disebut sebagai kosong. Kalau Tuhan disebut sebagai kosong, berarti kosong itu hanya nama saja, jauh beda dengan namanya Abdul, Soleh. Hanya nama, nggak peduli apa artinya. Jadi kosong nggak punya arti apa-apa, hanya nama. Tapi kan salah, kita memberikan nama yang memiliki arti yang semua orang tahu bahwa yang namanya kosong itu ya nggak ada apa-apa. Sampai di sini itu banyak orang yang bingung masalah itu ya. Bingung masalah itu. Makanya banyak orang itu berusaha untuk terus mengosongkan dirinya. Dalam hal ini itu pikirannya dikosongkan, perasaannya dikosongkan, sehingga dia yang dipandang itu cuma naik turunnya napas hidup itu tadi. Nah, kalau pengosongan diri, mengosongkan pikiran, itu kan berbicara tentang proses. Proses ya. Berbicara tentang apa yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau berbicara kekosongan dalam pengertian sebagai laku, itu harus. Karena itu jalannya ya. Karena jalannya untuk memahami kenyataan yang sebenarnya. Iya. Soalnya kalau nggak kosong ya nggak akan ketemu sama kenyataan itu sebenarnya. Karena yang kita temukan konsep-konsep. Konsep-konsep itu tadi. Nah, orang mengenal kenyataan ya, lewat konsep, maka kenyataan yang dikenal lewat konsep itu yang disebut dunia. Orang Arab menyebutnya dunia. Orang-orang, kalau dalam bahasa filsafat itu yang disebut ilusi. Kalau Buddha nyebutnya itu mimpi. Semua yang bisa kita katakan, semua pengetahuan yang kita peroleh lewat kata-kata, semuanya kosong. Dia hanya kata, hanya konsep. Sama sekali tidak mewakili apapun yang dinyatakannya. Poinnya ya, greatest-nya ya. Garis besarnya di situ ya. Kita nggak bisa mengatakan aku sudah tahu Allah. Dari mana kamu tahu? Oh, kamu baru tahu hurufnya. Apa cukup dengan mengetahui namanya saja kita kenal Tuhan? Ya, kita lari ke situ ya enggak? Kita lari ke situ. Iya, karena semua permasalahan itu larinya memang harus ke sana. Nah ya, kita lari ke situ ya enggak? Cuma ini bagi saudara yang lain juga harus hati-hati mendengarkan ini ya. Karena ini juga agak membingungkan. Karena ada kalimat itu loh yang bahwasanya orang yang memang benar-benar sudah bertemu dengan dirinya, sebenarnya dia itu sudah bertemu dengan
Tuhannya. Nah, kalau seperti itu gimana ya? Ya, makanya gini. Terus diri itu yang kayak apa gitu ya? Yang disebut diri ya diri yang kita ketahui. Diri yang kita ketahui berdasarkan data-data dan informasi-informasi yang terkumpul dalam pikiran. Yang kemudian kita simpulkan, oh ternyata aku ini seperti ini. Sehingga setiap orang mengenal dirinya, tapi diri yang dikenal itu semuanya konsep. Diri yang kita kenal itu menipu, itu bukan kita yang sebenarnya. Maka oleh karena itu dalam ajaran Buddha kita harus mencari siapa diri kita yang sebenarnya. Hanya Buddha menamakannya diri tanpa diri. Diri tanpa diri. Yang disebut anatta. Anatta itu artinya tanpa diri. Tapi diri kita ya. Tapi diri ya. Nah, makanya dia menyebutnya anatta. Tanpa diri. Kadang banyak orang yang ngomong gitu. Lah memang diri kamu seperti apa? Ya harus persis kayak wajah kamu gitu loh. Ya apa sih ini? Kok diri kayak wajah? Orang kan Pak, sekarang sama makin dengan beneran bingung pada mencari jati diri. Ya sama dengan gini, yang disebut duren itu menampakkan diri. Tapi yang nampak bukan duren. Ya, karena yang bisa dimakan kan bukan durinya. Iya. Ya, harus dipahami ya. Iya. Duren itu nampak, tapi yang nampak bukan duren. Tuhan itu nampak, tapi yang nampak itu bukan Tuhan. Iya. Ini metafor, Metafor. bukan logika. Ya. Orang-orang yang bisa bermetafor adalah orang-orang yang sudah mengalami. Logika hanya bisa dipakai oleh orang-orang yang ingin menyampaikan suatu kebenaran konseptual kepada orang lain. Dia tahu kebenaran tapi baru mendengar dari orang lain. Dan dia ingin menyampaikannya lagi pada orang lain. Maka logika dibutuhkan. Tapi kalau kita menyampaikan suatu kebenaran yang dimana kebenaran tadi kita peroleh karena kita mengalami sendiri. Beda ya. Kita butuh metafor. Bukan logika, metafor. Maka orang-orang yang mampu bermetafor adalah orang-orang yang memang sudah mengalami kenyataan itu sendiri. Itu namanya metafor. Dan logika, logika juga banyak. Yang dikenal orang-orang baru logika-logika tingkat dasar. Logika-logika tingkat dasar itu cenderung ke arah logika matematik. Kalau nggak logika matematik, logika filosofis. Kalau enggak logikanya logika epistemologis. Ada logika yang paling tinggi. Logika ini berkaitan dengan spiritualitas. Yang menyebutnya logika substansial meta-ontologis. Yang menyebutnya meta karena dia berbicara tentang sesuatu yang metafisika. Meta-ontologis. Kita berbicara berdasarkan adanya. Sedangkan epistemologis berbicara berdasarkan yang bisa diketahui. Nah, tingkat pengetahuan orang kan beda-beda. Kalau kita memahami kenyataan lewat disiplin epistemologis, maka ada 3 pengetahuan. Sehingga ketika kita bertanya pada seseorang tentang apa yang dia ketahui dan dari mana sumbernya, kan ketahuan pengetahuan yang dimiliki. Dari mana kamu tahu? Ya, aku tahu karena aku mendengar. Nah, sumbernya kan telinga. Iya. Dari mana kamu tahu? Aku tahu karena aku melihat. Dari mana kamu tahu? Aku tahu karena aku mengalaminya. Pengetahuan ini kan berbeda. Kualitasnya berbeda. Ya, kebenarannya berbeda. Maka pengetahuan yang kita peroleh lewat telinga ya hanya konsep, hanya nama. Yang hanya kita dengar hanya kata-kata. Sedangkan pengetahuan yang kita peroleh lewat mata, apa yang kita ketahui? Ya bentuk. Yang bisa kita lihat apa? Rupa. Penampakan. Iya. Nah, pengetahuan yang kita peroleh lewat penyelidikan terhadap yang nampak, ini yang disebut ilmu pengetahuan, sains. Ya. Apa yang bisa dikejar, apa yang bisa diselidiki oleh sains hanya sebatas realitas yang nampak.
realitas eksternal, baru kulitnya realitas, baru kulitnya kenyataan. Ibarat durian tuh baru merasakan, melihat duriannya, baru merasakan apa, tajamnya durian, kulitnya. Dan itu bukan durian. Apa yang diselidiki tentang kenyataan, apa yang diselidiki oleh manusia terhadap atom sampai ke tingkat kuantum, baru kulitnya. Yang besarnya hanya sebesar 0,00001%. Nah, kenyataan yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya, sebagai orang mereka menyebutnya kekosongan. Enggak kosong. Tidak kosong. Hanya saja perangkat mereka tidak akan mampu menyelidiki yang nampaknya nggak ada ini. Kalau yang ngomong gitu, mohon maaf ya kan. Kayak saya yang pernah baca buku tentang dayanya listrik. Kita ini kan tidak tahu sebenarnya energi listrik itu wajah, bentuk dan anunya kayak apa kan kita nggak tahu. Yang kita tahu itu kan cuma tembaga yang diliputi oleh kabel. Nah, saya nggak pernah tahu sebenarnya energi listrik itu bentuknya kayak apa ya. Cuma yang saya tahu ya, energi itu bisa saya pakai untuk nanak nasi, bikin kopi, bahkan bisa tak pakai untuk membakar orang. Itu yang saya tahu. Tapi bentuknya kayak gimana sampai sekarang saya nggak paham. Nah, ya. Itu kan maksudnya ya. Iya. Ya seperti listrik itulah. Iya. Tapi listrik itu sebetulnya juga masih sesuatu yang bisa kita rasakan. Iya, bisa kita rasakan, cuma rupanya yang nggak ada. Sedangkan kenyataan yang sebenarnya itu udah di luar, sudah melampaui rasa. Iya. Kalau pokok bahasan itu memang sulit ya, Bang ya. Karena itu memang ya nggak ada wujud, nggak ada rasa, nggak bisa diapa-apakan. Keberadaannya sebuah keharusan. Tapi adanya memang bener ada. Karena dia sebagai sebuah keharusan. Adanya kekosongan karena adanya rumah. Rumah ini keharusan untuk mengatakan adanya kekosongan. Memang kekosongan itu diperlukan, tapi harus ada rumah dulu. Kekosongan sebagai ruang gerak, kekosongan sebagai ruang pertumbuhan. Pertumbuhan hanya terjadi dalam ruang kosong. Jadi di sini udah beda apa? Beda dimensi, beda kualitas. Ya. Kanvas, ada kanvas kosong, ada kanvas tidak kosong. Tapi yang namanya kanvas tetap ada ya. Yang namanya kanvas ya dia nggak bisa disebut apa-apa. Karena di situ nggak ada gambar. Kita nggak mampu melihat kanvas karena disembunyikan oleh gambar. Ya? Kita nggak mampu melihat kenyataan karena disembunyikan oleh kejadian-kejadian. Kejadian, ya betul. Ya? Maka yang disebut kosong itu ada dalam ruang kejadian. Ya? Maka di sini ada dua ruang yang disebut kenyataan dan kejadian. Kosong hanya ada di ruang kejadian, bukan kenyataan. Ya. Makanya kalau kita bicara secara matematik, yang disebut nol itu bukan kosong. Nol tidak sama dengan kosong, tapi di dalam nol ada kosong. Sama dengan yang disebut rumah itu tidak kosong, tapi di dalam rumah ada kosong. Nih pahami metafor ini. Ya. Yang disebut kanvas itu bukan kosong, tapi di dalam kanvas ada kekosongan. Kekosongan itulah yang bisa kita isi, tapi bukan kanvasnya. Yang kita isi ya. Kekosongan dari kanvas itu. Iya. Seperti di dalam rumah ada kekosongan. Nah, kekosongan dalam rumah ini yang bisa kita isi, diisi dengan meja, kursi. Ya nggak jauh-jauh seperti lukisannya yang di belakang. Itu iya. Orang nggak akan bilang kok kanvasnya yang bagus, nggak mungkin bilang begitu. Pasti lukisan. Ya? Padahal lukisan gambar itu kan nempelnya di kanvas. Oleh karena itu adanya kanvas adalah sebuah kepastian. Ya. Sedangkan adanya gambar nggak pasti. Pasti. Iya.
gambar tidak akan pernah ada kalau nggak ada Nggak kanvas. ada kanvas. Tapi Kanvas kanvas akan tetap bisa ada. ada tanpa gambar. Tanpa gambar, iya. Itu kamu itu gampang dipahami kan? Oh iya udah. Makanya kalau Paling ada, gampang. kalau orang-orang ateis merasa hebat dengan otaknya, dengan pikirannya, itu karena kebodohannya, karena kedangkalannya. Ibarat wong Jawa ngomong kurang adoh apa? Kurang adoh mlakune. Nah, Kurang bengi turune. kurang mangan. Kurang pahit kopine. Menyelamnya kurang dalam. Sekolahnya masih SD udah ngaku-ngaku TA. Iya. Itu tadi loh yang saya. Iya. Ya. Keberadaan kanvas itu nggak bisa dipungkiri ya, karena Iya, itu iya. satu kenyataan. Tapi kalau keberadaan gambar itu bisa beraneka macam. Ya. Iya. Gambar bisa dirubah-rubah, Bisa kanvas nggak dirubah-rubah, bisa. iya. Tapi kalau kanvasnya nggak bisa dirubah-rubah. Iya. Dan satu tadi, ya, kanvas akan tetap ada, Iya. ya, tanpa ada gambar. Tanpa ada gambar. Tapi kalau gambar nggak ada kanvas, nggak Ya, mungkin nggak ada ada. dia. Karena dia nggak ada tempat berpijak. Ini namanya logika ontologis. Itu logis ya. Kalau logika filosofis itu logikanya orang-orang beragama. Ada ciptaan berarti ada pencipta. Pencipta. Nah, itu logika filosofis. Ada perintah, berarti ada yang memerintah ya. Ya. Itu logika filosofis. Logika filosofis, Tuhan yang ditemukan sebagai pencipta itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Nah ini ya. Tapi orang-orang beragama, bukan hanya orang agama, orang yang beragama maupun orang yang tidak beragama sama. Samanya di mana? Dua-duanya baru berdiri di wilayah konsep. Iya. Mereka yang percaya Tuhan dan yang tidak percaya Tuhan, dua-duanya berdiri di wilayah konsep, pikiran. Dua-duanya sama dalam perspektif ritual. Mereka kenal Tuhan hanya di batas konsep. Tuhan yang dipahami orang-orang sains juga masih dalam konsep. Konsep sampai kapanpun tetap konsep. Sebelum dia mengalami sendiri. Kalau dia mengatakan kopi yang minum ini rasanya seperti ini, semua perkataan yang memang konsep, tapi konsep ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan bukti yang sudah saya alami. Tapi semua yang katakan akan menjadi konsep dan dogma bagi orang-orang yang baru mendengarnya. Iya. Sebelum mereka mencicipi Apa yang Wildo ya, rasakan itu kopi tadi. yang Wildo minum. Iya. Jadi intinya itu semuanya itu akan menjadi konsep manakala kamu sendiri belum pernah mengalami. Iya, makanya semua pengetahuan yang kita ketahui lewat pikiran ya konsep. Dogma. Sekarang banyak orang ilmu pengetahuan merasa bahwa ajaran agama itu dogma semua. Iya. Pelajaran-pelajaran sains juga dogma. Nah, pengetahuan mereka tentang black hole dogma. Sekalipun mungkin akan terjadi, tapi mereka kan nggak pernah mengalami. Kapan akan mengalami black hole itu? Wong itu maha besar, gitu. Istilahnya besar sekali. Iya. Black hole, Big Bang itu kan konsep. Itu teori. Kejadiannya belum ada, belum terjadi. Cuma mereka mereka-reka ya. Mereka-reka itu alam makanya itu tadi kan, jadinya itu berdasarkan karena dalam kumpulan ini bahasa jadi dalam ini. ilmiah itu disebut teori. Disebut tesis. Ya. Kalau tesis ini kemudian ada tiba-tiba muncul ada lawannya, ada pengetahuan baru yang menyerang tesis lama, nah, ini disebut antitesis. Kemudian tesis antitesis berproses jadi sintesis. Nah, setelah dia jadi sintesis, dia akan berubah menjadi tesis baru. Dan yang namanya ilmu pengetahuan kebenarannya tidak mutlak, relatif. Nah, kebenarannya sangat tergantung pada penemuan-penemuan baru. Begitu ditemukan sesuatu yang baru, maka yang baru akan melenyapkan yang lama. Iya. Ya. Pasti dia. Dulu atom disebut sebagai benda yang paling kecil, tapi setelah proton, neutron ditemukan, atom tidak lagi benda yang terkecil. Iya, betul.
Ya kayak planet ya. Dulu orang bilang katanya planet itu adalah planet yang paling jauh dari bumi. Dulu setelah kita ditemukan, ternyata dulu masih ada. ya, dulu apa? Agama sering mengatakan bahwa langit itu berlapis 7. Orang sampai bingung gimana lapisannya, kayak kue lapis. Iya. Nah, ketika ilmu pengetahuan menemukan ada planet-planet, mereka menganggap wah, jangan-jangan planet-planet ini yang disebut sebagai langit pertama, langit kedua. Tapi ketika ditemukan lagi adanya galaksi-galaksi lu, ternyata yang namanya planet bukan hanya planet-planet yang ada di sistem tata surya kita saja. Ternyata yang namanya tata surya itu juga jumlahnya biliunan, triliunan. Tata surya ternyata tidak hanya tata surya kita saja. Dan ternyata tata surya tidak hanya ada di dalam galaksi kita, ada triliunan, biliunan galaksi-galaksi lain. Yang dulunya tidak ada, ternyata ada. Itu jadi yang bersifat fisika semuanya gampang diketahui. Ilmu fisika adalah ilmu yang gampang kita pelajari. Sulitnya karena kita tidak memiliki perangkatnya, sarananya. Dulu kita nggak bisa melihat planet-planet, sekarang bisa karena ada perangkat. Dulu kuantum nggak bisa diketahui, sekarang bisa. Bukan berarti dulu kuantum nggak ada, hanya belum bisa diketahui karena perangkat yang kita tidak punya. Tapi yang namanya metafisika, dia tidak membutuhkan perangkat apa-apa. Dia ada, maka untuk mengatur adanya justru harus menghancurkan semua perangkat, semua konsep. Nah, ini keberadaannya untuk kembali pada kenyataan yang sebenarnya. Karena spiritualitas bukanlah pengetahuan. Spiritualitas adalah jalan kembali untuk mengetahui kenyataan apa adanya. Bagaimana melihat kenyataan tanpa konsep apapun. Bagaimana melihat kenyataan tanpa keyakinan apapun, tanpa pemahaman apapun. Memang bisa ya? Oh, bisa. Sama seperti sampai melihat saya. Nah, ketika sampai melihat saya sekarang, apa ada konsep? Enggak. Loh, kalau sampai belum kenal saya, belum kenal Wildo, belum bertemu Wildo, yang sampai ketahui tentang Wildo baru konsep. Ya, dengar dari cerita orang yang itu orangnya tinggi, rambutnya panjang. Nah, nanti akhirnya gambaran-gambaran. Gambaran aneh-aneh, jangan-jangan itu penjahat. Hati-hati dengan dia. Iya. Akhirnya aneh-aneh gambaran. Iya, itu namanya konsep. Konsep, iya. Tapi kalau sudah ketemu begini bukan konsep lagi. Tapi kalau sampai ketemu dengan Hyang masih berpegang pada konsep, ya gak ketemu Gak ketemu lagi. Iya. Ya butuh metafor itu tadi. Iya. Karena sampai masih berpegang pada prasangka. Masuk penjahat begini. Akhirnya menilai yang dari apa yang dilihat dari casing. Dia menilainya menurut konsepnya, menurut data-data yang dia dapatkan. Makanya untuk mengetahui yang sebenarnya ya, buang semua data. Ya, aku ingin melihat Hyang apa adanya Hyang, bukan menurut prasangka saya. Nah, ini baru namanya melihat kenyataan apa adanya. Tanpa pikiran, tanpa pemahaman, tanpa konsep apa-apa. Seperti itu seharusnya kita melihat Tuhan dan kenyataan. Jadi nggak pakai piranti ya? Iya, nggak perlu apa-apa. Makanya telanjang. Makanya ada istilah, asal mulanya kamu lahir telanjang, maka harus kembali telanjang. Maka spiritual adalah bagaimana kita menjadi telanjang kembali. Tanpa pakaian apapun, tanpa pemahaman apapun, tanpa konsep apapun, tanpa keyakinan apapun. Itu baru nyampe ya? Iya. Kalau nggak mau lari ke situ ya, umur-umur nggak mungkin kena. Nggak bakalan dapat. Iya. Seru banget yang luar biasa ya. Saya rasa cukup ya. Anak-anak ini sudah paham semuanya ya. Jadi bagaimana cara kita memahami sesuatu yang kamu anggap kosong itu tadi. Iya. Pokoknya kudu telanjang. Iya. Ya Yang, terima kasih banyak ya tentang semua yang sudah jadi penjabarannya yang. Iya, semoga saja dialog kita kali ini bisa menjadi jelas bagi siapapun juga tentang ini. Semoga saja orang-orang dalam memahami ajaran Buddha bisa dikembalikan kembali kepada ajaran murni yang sebenarnya. Sebagaimana Siddhartha Gautama mengajarkan
tentang kasunyatan. Yang disebut dengan anata tadi ya. Iya. Iya, terima kasih Yang ya. Iya. Iya, selamat sore Yang. Ya, selamat sore. Rahayu Yang. Rahayu, rahayu, Rahayu semuanya. Yang.